Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Dr. Gigi Gadis. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, nah di video kali ini saya akan melanjutkan sharing saya tentang beberapa keluhan atau mungkin beberapa masalah gitu ya yang saya temukan di gigi dan mulut pasien yang biasanya saya temukan di klinik. Nah, mungkin di video sebelumnya teman-teman bisa menyimak begitu ya, apa saja sih penyakit-penyakit atau mungkin kondisi-kondisi permasalahan gigi dan mulut yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Yaitu saya ringkas lagi, ada dua yang saya sampaikan di video sebelumnya, dimana yang pertama adalah gigi berlubang atau karies gigi, yang kedua adalah kondisi adanya karang gigi yang bisa menyebabkan peradangan pada gusi atau biasa kita kenal dengan istilah medisnya gingivitis, dan juga peradangan pada jaringan periodontal atau biasa kita kenal sebagai periodontitis. Nah, ternyata teman-teman, keparahan dari tiga yang tadi saya sebutkan itu bisa menyebabkan infeksi atau biasa kita kenal sebagai abses gigi gitu kan ya. Abses gigi ini bermacam-macam namanya, tergantung dari lokasi absesnya dan sumber absesnya. Biasanya abses ini ditandai dengan adanya pembengkakan pada area gusi gitu ya, atau mungkin di pipi pasien atau mungkin di leher pasien. Jadi perkembangan abses itu memang lebih cepat gitu ya ketika tidak segera dilakukan penanganan. Nah, biasanya pasien yang datang dengan kondisi abses gigi ini, kami akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Ini sumbernya mana gitu kan ya, apakah ada gigi berlubang atau mungkin adanya sisa akar gitu ya, atau mungkin adanya karang gigi, nah atau mungkin penyebab yang lain. Nah, kami melakukan pemeriksaan dulu, memastikan penyebabnya apa. Nah, setelah itu ketika abses giginya ini memang sudah besar dan bisa dilakukan tindakan, maka tindakan pertama yang kami lakukan adalah mengeluarkan nanahnya, membebaskan nanahnya. Karena nanah itu, kenapa sih kok infeksi itu semakin lama jika tidak dilakukan pengobatan gitu ya, akan semakin besar. Dia sebetulnya mencari jalan keluar, nanahnya mencari jalan keluar supaya nanahnya bisa keluar, dan ini biasanya lebih nyerinya akan berkurang ketika nanahnya itu sudah ada jalan keluarnya. Nah, biasanya juga orang yang punya kondisi sakit abses gigi itu demam juga bisa, karena adanya infeksi di dalam tubuhnya, maka tubuh ini menggambarkan adanya demam gitu. Nah, selain dilakukan pembebasan nanahnya, kami juga melakukan tindakan pemberian obat antibiotik. Nah, antibiotik ini kebanyakan pasien mengkonsumsi sendiri, beli sendiri ke apotek. Nah, kebanyakan seperti itu karena pengalaman nih, sebelumnya pernah ada bengkak, terus sudah ke dokter gigi, diberikan resep obat ini, ternyata tidak dilakukan tindakan giginya sehingga infeksinya mengalami pengulangan, terjadi infeksi yang berulang. Terus pasien beli sendiri obatnya. Nah, itu sangat tidak saya sarankan ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mengalami pembengkakan pada gusi atau mungkin di bagian pipinya atau mungkin di rongga mulutnya sekitar gitu ya, memang tetap giginya harus dilakukan perawatan. Tidak cukup hanya menggunakan obat saja, tetap harus dilakukan perawatan. Kenapa? Karena itu tadi, menghindari terjadinya infeksi yang berulang gitu ya. Karena kalau sudah infeksi berulang, maka akan lebih bahaya lagi teman-teman, bisa menyebabkan penyakit yang lain yang lebih fatal gitu ya. Infeksi itu jadi infeksi bukan suatu hal yang sederhana seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat yang biasa saya temukan pada pasien, dan mungkin ada beberapa kondisi ini itu yang sudah ada keluhan sehingga pasien datang sendiri ke dokter karena ada keluhan ini, atau bisa juga tanpa disadari gitu ya. Tanpa disadari
ini ada terjadi gitu. Ada yang namanya kondisi giginya terkikis gitu ya. Giginya terkikis karena cara sikat giginya yang kurang tepat begitu ya, yang harusnya mungkin atas dari vertikal atas ke bawah, itu pasien sikat giginya lebih ke horizontal gitu ya. Nah itu biasanya lama kelamaan kalau sikat giginya terlalu kuat dengan arah yang salah, dengan durasi yang panjang gitu ya, yang frekuensinya juga yang kuat gitu ya, yang sering, itu maka akan menyebabkan giginya itu terkikis. Nah, kita pahami gitu ya di video sebelumnya juga bahwa kita sepakati bersama bahwa lapisan terluar gigi itu kan sebagai pelindung begitu ya, pelindung bagian dalam gigi yang vital saraf giginya. Ketika lapisan terluarnya ini hilang, terkikis, maka giginya akan lebih sensitif. Yang pertama, lebih ngilu gitu ya ketika terkena makanan-makanan atau minuman yang memicu, yang terlalu panas, terlalu dingin, terlalu asam, terlalu manis, biasanya cenderung lebih sensitif karena lapisan terluarnya tadi terkikis. Nah ini terkikisnya beda penyebab ya. Yang sebelumnya mungkin terkikis karena kuman, karena bakteri, karena bakteri gigi berlubang gitu ya. Yang ini karena terkikis karena mekanik, nah namanya abrasi gigi, nah, mekanik karena sikat gigi. Nah yang kedua ada juga yang namanya erosi. Mungkin pasien yang sering konsumsi makanan dan minuman yang bersoda gitu ya, yang terlalu asam gitu kan, itu bisa juga mengikis lapisan terluar giginya. Nah hal-hal seperti ini yang menyebabkan terkikisnya lapisan terluar gigi, maka perlu dilakukan perawatan. Yang pertama adalah ketika kita sudah tahu penyebabnya apa, maka pasien harus menghindari gitu ya, menghindari penyebabnya tadi, menghilangkan penyebab. Misalkan penyebabnya tadi karena arah sikat giginya yang salah, itu pasien akan saya sarankan, Pak, Bu, gitu kan ya, ini secara sikat giginya bagaimana? Saya akan menggali. Kalau memang ternyata dari caranya sikat gigi yang kurang tepat, maka pasien disarankan untuk mengganti arah sikat giginya yang benar. Itu memang tidak mengembalikan lapisan terluar gigi yang sudah terkikis ya teman-teman, tapi lebih ke supaya tidak lebih parah kondisinya. Jadi harus dirubah sedini mungkin gitu ya, supaya tidak parah dan menyebabkan masalah yang lain. Bahkan bisa juga menyebabkan peradangan pada saraf giginya gitu ya, ketika kondisi terkikisnya ini parah, semakin dalam gitu. Yang kedua, setelah menghilangkan penyebab adalah pasien memakai pasta gigi yang khusus sensitif. Nah biasanya pasta gigi ini kan ada kandungan-kandungan tertentu gitu ya, yang bisa mengembalikan mineral-mineral gigi yang sudah hilang. Tapi beberapa kasus memang memakai pasta gigi biasanya kalau masih ngilu, itu memang perlu dilakukan perawatan mungkin penambalan gigi kayak gitu kan, menggantikan lapisan terluar gigi yang memang sudah terkikis. Nah tujuannya apa sih? Ya tujuannya untuk menutup pori-pori gigi yang sudah terbuka tadi, supaya tidak sensitifnya itu lebih berkurang gitu ya, dibandingkan sebelum dilakukan perawatan. Nah itu sih terapinya untuk kasus-kasus yang gigi terkikis gitu kan, atau mungkin giginya lebih sensitif karena bahan-bahan kimia gitu kan, karena konsumsi minuman yang terlalu asam, dan tadi yang saya sampaikan juga karena cara sikat giginya yang kurang tepat. Oke. Selanjutnya yang paling sering pasien datang adalah dengan kondisi gigi goyang. Nah, siapa teman-teman di sini yang giginya ada yang goyang gitu kan ya, mungkin anak-anaknya atau mungkin ponakannya yang giginya goyang gitu ya. Kadang gigi goyang itu macam-macam. Ada dua penyebab gigi goyang. Ada yang karena fisiologis, karena alami, ada yang kedua karena penyakit atau patologis. Nah, yang pertama yang kita bahas, untuk kasus gigi goyang karena fisiologis gitu ya, karena memang biasanya pada kondisi anak-anak yang gigi susunya memang sudah waktunya tanggal, ini biasanya giginya akan mengalami kegoyangan gitu ya.
biasanya yang seperti ini memang harus dicabut kalau misalkan gigi penggantinya sudah tumbuh, karena gigi dewasanya ini yang menggantikan gigi susunya ini, dia kalau misalkan gigi susunya tidak segera dicabut, maka tempatnya akan ya seperti itu gitu kan, maka nanti akan mengganggu susunan giginya, bisa jadi akan mengalami berjejal gitu kan ya giginya. Nah, maka giginya yang gigi anak-anaknya yang goyang gitu kan, biasanya kalau memang sudah goyang dan gigi penggantinya sudah tumbuh, biasanya para orang tua ini datang ke dokter gigi untuk untuk dilakukan tindakan pencabutan gigi anaknya. Nah, kemudian yang kedua, gigi goyang karena penyakit atau karena patologis. Biasanya sih penyebab utamanya yaitu bakteri karang giginya yang tadi yang saya sebelumnya mungkin sudah saya jelaskan gitu ya, bagaimana perjalanan dari penyakit yang menyebabkan peradangan pada jaringan penyangga giginya, yang biasanya di gejalanya itu ditandai dengan adanya gigi goyang gitu. Gigi goyang ini masih ada loh yang bisa dipertahankan, tergantung dari derajat goyangnya. Kalau memang goyangnya ini masih sedikit gitu ya, masih yang masih bisa kategorinya belum yang parah gitu ya, itu masih bisa dipertahankan. Nah, itu nanti pas teman-teman, mungkin orang tuanya gitu ya, atau mungkin tetangganya yang mengalami gigi goyang, ini bisa diajak ke dokter gigi gitu ya, karena kegoyangan gigi ini nggak nyaman sekali gitu kan, dipakai mengunyah tidak nyaman, bisa juga terjadi nyeri gitu kan, bisa juga terjadi peradangan pada jaringan penyangganya, dan bisa juga terjadi infeksi ketika tidak dilakukan penanganan segera. Nah, tapi ada juga kondisi gigi goyang yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena derajat kegoyangannya sudah parah. Ini biasanya pasien akan dilakukan tindakan pencabutan gigi gitu kan ya, karena sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan kalaupun dipertahankan mungkin jangka panjangnya prognosis keberhasilan dari perawatannya itu tidak menjamin gitu kan ya, sangat-sangat tidak menjamin bahwa giginya ini masih bisa dipertahankan selamanya gitu. Biasanya kalau pasien mengalami kehilangan gigi itu memang disarankan untuk melakukan perawatan rehabilitatif ini untuk mengembalikan fungsi kunyahnya ya. Jadi kan gigi hilang itu kan berarti nanti fungsi kunyah kita terganggu, mungkin fungsi bicara juga terganggu, kalau dari gigi depan mungkin fungsi estetiknya juga terganggu. Jadi keseimbangan dari fungsi pengunyahannya tadi yang terganggu itu bisa juga ngefek ke sendinya, sendi dari tulang rahangnya. Jadi sangat kompleks ya teman-teman ketika ada gigi yang hilang gitu ya, dan tidak dilakukan perawatan rehabilitatif. Apa sih maksudnya perawatan rehabilitatif? Jadi perawatan rehabilitatif itu biasanya gigi yang hilang itu digantikan oleh gigi palsu atau gigi tiruan. Nah, gigi tiruan ini macam-macam ya, ada yang lepasan, ada yang permanen. Tujuannya itu sebetulnya adalah untuk mengembalikan keharmonisasian dari susunan giginya. Karena kalau ada satu gigi saja yang hilang, maka gigi sebelahnya akan cenderung menempati gigi yang hilang atau area gusi yang kosong tadi ya, atau mungkin gigi lawannya itu bisa lebih ke turun gitu, atau yang bawah bisa naik. Karena gigi itu kan cenderung bergerak ya teman-teman ya. Ketika gigi itu cenderung bergerak seperti ini, nah bisa dibayangkan ketika ada satu gigi yang hilang, maka gigi atasnya ini, gigi lawannya itu kan nggak ada stoknya. Nah, ini lama-kelamaan dia akan turun, gigi atasnya turun, gigi sebelahnya bisa geser. Nah, kalau sudah seperti ini nanti bisa menyebabkan lama-kelamaan gigi sebelahnya ikut goyang, ikut lepas juga. Jadi sangat kompleks sekali. Nah, oleh karena itu ketika ada kondisi gigi yang goyang, sebaiknya memang dibawa ke dokter gigi, dan jika dilakukan pencabutan, maka disarankan untuk melakukan perawatan rehabilitatif. Oke, selanjutnya adalah
yang paling sering saya temui, fraktur gigi. Nah, fraktur gigi ini adalah kondisi di mana adanya cedera gitu ya pada giginya, pada struktur giginya. Ada yang cederanya itu mungkin sedikit lapisan terluar begitu ya. Ada yang memang cederanya itu sampai dari mahkota giginya sampai akar. Jadi tergantung perawatannya, tergantung dari keparahan dari cederanya ini. Biasanya sih kalau untuk fraktur gigi gitu ya, selagi bisa dipertahankan, maka kami akan melakukan perawatan yang namanya penambalan gigi gitu ya. Ketika ada fraktur gigi yang masih lapisan terluarnya saja, itu biasanya masih bisa dilakukan perawatan. Tapi kalau frakturnya ini sudah parah gitu ya, sudah sampai mahkota dan akarnya, biasanya kami akan melakukan pencabutan, dan perawatannya pun sama. Setelah pencabutan disarankan untuk perawatan rehabilitatif gitu. Jadi perawatan kedokteran gigi itu memang ada 4 tahap: promotif, preventif, kuratif atau pengobatan, dan juga rehabilitatif atau mengembalikan dari kondisi yang setelah hilang seperti itu. Nah, selanjutnya yang paling saya sering temui adalah kondisi maloklusi atau susunan gigi yang berdesakan atau mungkin tidak rapi begitu ya. Ada yang memang kondisi berdesakannya itu yang ringan, ada yang mungkin parah begitu ya. Kenapa sih? Dan apakah selalu kondisi gigi yang berdesakan ini butuh perawatan gitu ya? Sebetulnya tergantung kasusnya teman-teman. Ada yang maloklusi ringan, dimana ini sih yang paling sering menjadi penyebab alasan utama gitu ya, kenapa kok maloklusi ini atau gigi berjejal yang tidak rapi itu dilakukan perawatan kawat gigi gitu kan ya, atau yang biasa kita dengar dengan ortodonsi gitu kan. Nah, itu karena yang pertama gigi yang berjejal susunannya, maka cara pembersihannya mungkin kurang maksimal, pemeliharaannya, sikat giginya kurang maksimal karena ada daerah-daerah tertentu yang mungkin tidak terjangkau oleh sikat gigi gitu. Jadi memang harus dilakukan perawatan ortodonsi atau kawat gigi atau behel gigi gitu ya, karena ya itu tadi tidak bisa maksimal pembersihannya, dan juga bisa juga menyebabkan penyakit-penyakit gusi kayak gitu, gusinya sering berdarah seperti itu. Dan memang perawatan orto ini disarankan pas masyarakat itu melakukan perawatan ini tuh di dokter gigi gitu ya, di dokter gigi spesialis ortodonsi, karena sangat banyak sekali saat ini di masyarakat itu adanya perawatan behel di salon kecantikan. Nah, ini sangat tidak direkomendasikan ya teman-teman, karena pertimbangan kesehatannya itu sangat banyak sekali untuk kondisi maloklusi gitu ya. Ada yang memang perlu pemeriksaan penunjang, ronsen gigi gitu kan sebelum perawatan, atau mungkin perlunya perawatan lain gitu ya sebelum dilakukan perawatan behel, karena itu tadi untuk mencegah masalah yang lebih kompleks lagi gitu ya. Jadi jangan melakukan perawatan behel gigi atau kawat gigi tidak di dokter gigi yang profesional, yang kompetensinya memang menangani untuk perawatan kawat gigi seperti itu. Nah, selain itu ada juga kondisi-kondisi yang saya temukan, pasien datang dengan kondisi sariawan. Nah, untuk sariawan ini memang penyebabnya macam-macam ya teman-teman. Ada yang sariawannya karena trauma tergigit, atau mungkin trauma adanya gigi yang tajam, atau mungkin trauma adanya kawat gigi. Pada pasien yang melakukan perawatan kawat gigi itu bisa juga kawat giginya bisa menusuk ke daerah-daerah dari permukaan rongga mulutnya, permukaan gusinya gitu. Nah, kalau terapinya sendiri untuk sariawan sendiri itu tergantung penyebabnya. Mungkin pasien kurang konsumsi air putih, atau mungkin vitamin dan mineral yang dibutuhkan itu juga kurang, atau biasa juga
disebabkan oleh karena stres. Nah, stres itu sangat memicu terjadinya sariawan gitu. Jadi memang banyak sekali terapi sariawan itu tergantung penyebabnya, atau mungkin bisa juga karena kurangnya konsumsi buah-buahan dan sayuran. Itu bisa juga menyebabkan sariawan. Jadi untuk terapinya sariawan sendiri itu tergantung penyebabnya dan juga harus dimonitor. Sariawan ini biasanya sembuhnya normal selama 7 harian, itu biasanya sudah sembuh begitu ya, maksudnya nyerinya sudah berkurang dan menunjukkan tanda-tanda bahwa sariawan ini akan sembuh gitu. Kemudian ada juga kondisi di mana peradangan pada gigi bungsunya tumbuh gitu ya. Ketika gigi bungsu ini tumbuh, ada yang kondisi tumbuhnya itu normal tempatnya, ketika tempatnya cukup dia tumbuhnya normal. Ada juga yang posisinya itu miring. Nah, biasanya yang menyebabkan sakit tuh karena selain proses tumbuhnya tadi kekurangan tempat, dan juga dia bisa juga mendesak gigi depannya, itu biasanya menyebabkan sakit. Nah, biasanya bisa juga terjadi infeksi nih pada gusi di atas dari gigi bungsunya, karena mungkin gigi bungsu ini kan ketika tumbuh itu kan gusinya masih belum terbuka sempurna ya. Sedangkan gusi itu, di antara gusi dan gigi yang sedang tumbuh ini ada rongganya. Rongga ini ketika terisi sisa makanan dan tidak terjangkau sikat gigi begitu ya, tidak bisa keluar, maka akan lebih mudah menyebabkan infeksi pada gusinya ini, peradangan pada jaringan gusi di atasnya gigi bungsu seperti itu. Jadi untuk tindakannya memang tergantung dari kondisinya juga. Kalau memang kondisi gigi bungsunya ini tumbuhnya tegak posisinya gitu ya, dilihat dari pemeriksaan penunjang ronsen, foto ronsen. Kalau memang posisinya bagus dan masih bisa dipertahankan, ya tidak dilakukan pengambilan. Tapi ada juga yang memang diharuskan operasi kecil yang biasa kita kenal sebagai sebutan odontektomi gitu ya. Biasanya memang kondisi yang seperti ini tuh pada gigi bungsu yang kondisinya memang tuh arah tumbuhnya itu sudah tidak menguntungkan seperti itu, dan resikonya memang banyak gitu ya ketika gigi bungsu ini tidak dilakukan pengambilan. Oke, sekian itu saja yang paling sering saya temui gitu kan. Masih banyak sekali kondisi-kondisi, kasus-kasus permasalahan gigi yang yang banyak ada di dokter gigi. Nah, selain itu juga ada penyakit yang namanya keganasan atau kanker rongga mulut gitu ya, atau juga bisa yang tidak ganas tapi benjolan atau biasa kenal sebagai tumor. Nah, itu juga penyakit seperti ini itu kita harus waspada ya teman-teman, ketika ada kondisi yang mungkin secara ukuran itu tidak normal dalam rongga mulut, ada benjolan, itu tetap kita harus waspada, lebih aware lagi, segera diperiksakan ke dokter gigi terdekatnya begitu ya. Apakah kondisi ini kondisi penyakit yang memang bisa serius atau bukan, dan bisa segera dilakukan perawatan. Oke, sekian itu saja teman-teman dari video mengenalkan tentang permasalahan yang ada di gigi dan mulut begitu ya. Pesan saya adalah teman-teman lebih aware lagi gitu kan ya, tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulutnya secara pribadi gitu ya, secara personal. Kemudian saya harapkan teman-teman juga bisa jadi aware juga terhadap keluarganya yang ada di sekitar rumahnya gitu. Jadi diharapkan nanti pasien itu datang ke dokter gigi ketika ada keluhan pun itu segera dilakukan perawatan supaya keluhannya tidak jadi penyakit yang lebih parah, dan juga kalaupun belum ada keluhan dilakukan perawatan pencegahan. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya supaya saya lebih semangat untuk sharing lagi tentang kesehatan gigi dan mulut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.